Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Safitri, NPM 1611876, jurusan Manajemen Logistik, kelas 4 Logistik C. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Big Data, Pak Safrial Fahri Pane. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian Big Data. Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan apa saja yang sering muncul pada Big Data. Permasalahan yang sering muncul pada Big Data antara lain, yang pertama, banyak karyawan atau pegawai yang kurang memiliki kemampuan menganalisa data dan mengalami kesulitan. Yang kedua, karyawan dan pegawai kesulitan dalam hal mengklarifikasikan data yang berkualitas. Yang ketiga, data yang ada muncul dari berbagai sumber atau platform yang berbeda, kemungkinan akan menimbulkan masalah pada saat proses analisa data. Yang keempat, kurangnya keamanan pada data, tidak ada perlindungan data. Yang kelima, sering mengabaikan data eksternal yang masuk. Hal ini dapat mengakibatkan proyek data terhenti sehingga perusahaan dan bisnis-bisnis yang sedang dijalani harus mempertimbangkan data yang didapat sehingga data tersebut dapat memberikan value pada perusahaan serta bisnis tersebut. Dan yang terakhir, tidak dapat memecahkan masalah yang ada pada data science. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara analisis dengan analitik. Analisis yaitu sebuah proses yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan strategis utama yang ada di dalam suatu perusahaan dan bisnis. Sedangkan analitik yaitu sebuah metode yang biasa digunakan untuk memprediksi perilaku customer dengan lebih baik dalam suatu perusahaan dan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan Big Data, Big Information, dan Big Knowledge. Big Data yaitu perkumpulan data-data yang besar bahkan sangat besar yang tidak mampu dikelola atau diolah oleh komputer dan perangkat lunak konvensional. Kemudian Big Information yaitu data dan pengetahuan yang diambil, merekam atau mengambil data dan pengetahuan pada saat waktu tertentu atau pada satu titik, dan data tersebut dapat berubah-ubah. Dan Big Knowledge yaitu peta atau model dunia pribadi kita, apa yang kita ketahui dan kita saat ini tidak menyimpan pengetahuan dalam diri kita selain otak. Dan untuk membangun pengetahuan perlu informasi dan data. Dan menurut saya di antara ketiga tersebut yang lebih utama atau yang paling utama yaitu ketiga-tiganya sama-sama penting. Namun Big Knowledge menjadi pilihan saya. Mengapa? Karena Big Knowledge ini dapat berperan penting karena dengan pengetahuan yang kita miliki, maka apapun yang kita lakukan menjadi mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan contoh data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Data terstruktur yaitu data yang diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap. Contohnya seperti data penjualan pada perusahaan, data karyawan, dan data posisi pekerjaan. Selanjutnya data semi terstruktur, yaitu data yang dimasukkan ke dalam sebuah tabel tetapi memiliki skema yang tidak sama dengan tabel biasa yang hanya terdiri dari baris dan kolom. Contohnya seperti data dalam bentuk file. Kemudian data tidak terstruktur yaitu data yang tidak memiliki bentuk atau struktur khusus. Contohnya seperti foto, video, dan audio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara data science dengan business intelligence. Data science yaitu analisa dari suatu kumpulan data skala kecil atau sampel maupun skala besar atau populasi dengan mengaplikasikan
mengaplikasikan algoritma tertentu dengan tujuan menggali data atau biasa disebut dengan data mining dan mendapatkan pola data. Sedangkan business intelligence yaitu teknologi untuk mengumpulkan data dari berbagai macam sumber, kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk informasi yang berisi rangkuman atau ringkasan yang mudah dibaca serta dipahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara data science dengan data engineer. Data science yaitu analisa dari suatu kumpulan data, baik skala kecil atau sampel maupun besar atau populasi, dengan mengaplikasikan algoritma tertentu dengan tujuan menggali data atau biasa disebut dengan data mining dan mendapatkan pola data. Sedangkan data engineer yaitu orang yang mengembangkan platform untuk data-data yang telah diolah dan ditafsirkan oleh seseorang data analis dan juga data scientist. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 10 V karakteristik big data. Yang pertama yaitu volume. Volume data yang didapatkan sangat besar. Data yang dihasilkan bukan hanya dari manusia saja, tetapi juga berasal dari mesin dan lain-lain. Hubungan manusia dengan jaringan di sistem seperti sosial media membuat data analisa yang sangat besar. Selanjutnya, variety. Variety mengacu pada keanekaragaman asal data, baik data terstruktur, semi terstruktur, sampai dengan tidak terstruktur. Bentuknya spreadsheet dan database. Kemudian velocity. Velocity meliputi kecepatan sebuah data yang masuk pada proses jaringan sosial media serta lainnya. Kemudian validity. Validity data yang diambil harus data yang benar serta sama sesuai dengan apa yang diinginkan, dipakai atau digunakan. Selanjutnya variability. Ini mengacu data yang tak konsisten atau sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan. Sebagai akibatnya dapat mengganggu proses pengolahan data secara efektif. Selanjutnya veracity. Big data mempunyai kerentanan, keakuratan, dan kevalidatisan sehingga memerlukan menganalisis big data supaya membuat keputusan yang sempurna. Selanjutnya ada value. Big data memiliki nilai yang tinggi bila diolah dengan cara yang benar serta tepat. Selanjutnya venue. Banyak sekali jenis data berasal dari berbagai platform yang tidak selaras seperti sistem personalia, cloud eksklusif, dan public. Kemudian vocabulary, model data serta struktur data. Kemudian yang terakhir fake news, yaitu ketidakjelasan menyangkut kenyataan yang ada dalam data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilustrasi Hadoop HDFS. HDFS ini mempunyai dua komponen yang paling utama, yaitu name node dan data node. Dapat diilustrasikan name node di sini sebagai manajer yang mengerti informasi tentang metadata beserta informasi di mana data direplika atau ditempatkan. Sedangkan data node di sini sebagai worker yang bertugas untuk menyimpan data dalam blok. Data yang ada di dalam HDFS akan dipecah-pecah menjadi lebih kecil yang disebut blok, dan setiap blok mempunyai default ukuran yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi MapReduce. MapReduce ini memiliki atau mempunyai dua proses utama, yaitu map dan reduce. Jadi map di sini berfungsi mengumpulkan seluruh informasi yang dimuat oleh potongan-potongan, lalu selanjutnya dikumpulkan informasi tersebut yang akan disalurkan ke proses reduce. Proses reduce ini merupakan fungsi setelah map, di mana hasil yang didapatkan dari reduce membaca pasangan key atau value intermediasi yang dihasilkan dari map.
Setelah membaca informasi, selanjutnya Redus akan melompokkan serta menggabungkan setiap value dengan key yang sama tersebut menjadi satu kelompok. Kemudian hasilnya atau yang biasa disebut dengan output yang dikirimkan ke user tetap dalam bentuk key dan value sebagai hasil akhir atau biasa disebut dengan final output. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regresi linear. Yang pertama yaitu menginput data ke dalam Excel seperti gambar berikut. Kemudian pada tab menu data, klik data analisis, kemudian pilih dan klik regression, kemudian klik OK. Selanjutnya input data sesuai dengan variabelnya yaitu X dan Y ke dalam kolom X dan Y. Kemudian pilih output range dan pilih tempat yang akan menampilkan hasilnya, kemudian klik OK. Dan selanjutnya hasil akhir akan seperti pada gambar berikut. Selanjutnya key means clustering. Input data yang akan diproses menggunakan Excel agar memudahkan, sebaiknya warnai setiap senternya seperti gambar berikut. Kemudian untuk menghitung jarak antara X dan Y dengan center 1, 2, dan 3 dapat menggunakan rumus seperti pada gambar ini. Kemudian pilih kelas yang paling minimum. Kemudian mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata seperti pada gambar berikut. Selanjutnya dapat melakukan iterasi kedua dengan menggunakan center yang didapat dari rata-rata cluster. Dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya, untuk memastikan apakah iterasi harus di stop atau dilanjut, maka bisa dapat membuat galat untuk dapat melihat perbedaan kelas kedua dan kelas pertama, seperti pada gambar di bawah ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.